Halo semuanya, senang sekali ya bisa menyapa di hari yang baru ini sekaligus melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian, jiwa-jiwa yang terkasih, yang berharga, yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagimu, damai, damai, damai sejahtera dari sorga, dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji dan syukur saya menyapa dalam kesempatan ini. Halo semuanya yang ada di TikTok. Halo yang ada di Facebook, FB, yang ada di YouTube, dan yang ada di Instagram. Puji Tuhan. Ayo silakan Bapak Ibu yang terberkati, yang senang sekali dengan pelayanan ini. Silakan tolong di-share, dibagikan, di-subscribe, di-follow channelnya Pastor Andi Simon. Terima kasih. Halo Ibu Estina Halim, Jakarta. Makasih ya, udah setia banget. Ibu Lilian, Mariana, makasih, bless you. Mr. Sungkono, selamat datang di IG. Dan yang ada di YouTube ada Esther di sana, ada Melki, ada Anatini, Sonar Purba, Adriana, puji syukur, ada Ibu Koba, halo, ya, Opung Karosihite, Opung Katrina, Bukit Piranti, dan banyak opung-opung, tapi maaf sekali saya tidak ingat semua namanya. Opung kembar, puji Tuhan ya. Ada Syariah di sana, saya ke Facebook ada Sri Wahyuni, ada Maruli Syanturi, ada Poltak, ada Aricing, dan juga ada Chung Ciu puji Tuhan, sehat selalu. Ada Poltak Sitangga juga Esther, ada juga Berliana Sihombing dan Surya. Saya ke TikTok, ada Christine, makasih. Ada Christina juga di sana, ada Mam, ada Lala ada John, ada Pangarusun, ada kita 123 dan Ibu Sri Suparti di Solo dan Dor. Puji Tuhan. Semua terberkati dan mari sama-sama yuk kita akan memuji Tuhan. Sebentar Pastor akan sampaikan sebuah renungan. Jadi saya spill lebih awal. Renungan dari firman Tuhan tentang bagaimana kita ini berharga. Khusus saya mau menyentuh ya jiwa-jiwa yang sedang dalam kondisi merasa putus asa, merasa gagal, yang sedang jatuhnya, merasa tidak berharga, merasa apakah Tuhan masih bisa mau sama kita, masih mau peduli, masih mau care, masih mau untuk kita bisa diberi kesempatan bangkit. Firman ini hari ini datang bagi Anda yang sedang dalam posisi jatuh. Firman Tuhan datang, apa pesan firman Tuhan dan apa berita sorgawi. Surat Tuhan Yesus bagi setiap kita. Selamat menikmati lawatan firman, baik pujian penguatan dan berita surgawi. Silakan di tap-tap layar di TikTok, di-share, di-posting ulang, dibagikan. Yuk bersama-sama kita memuji Bapa kita yang sangat amat setia. Dia baik bagiku, dia baik bagimu, dia baik bagi Anda semuanya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat mujizat-Mu. Halo semuanya yang terberkati. Terima kasih komennya, makasih dari tap layar, makasih sudah men-share-nya. Bless you all. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Amin, terima kasih. Setiap hari kulihat kuasa-Mu.
Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Katakan, setiap hari kulihat mujizat. Setiap hari kulihat mujizat. Yeay. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat, kulihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Angkat tangan Bapak Ibu yang terkasih, katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya baru. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, segalanya bagi kita semuanya. Dan Tuhan itu setia. Dia setia banget. Rame-rame, Tuhan Yesus setia banget. Setiap hari dinyatakan kasih-Nya bagi Anda dan saya. Amin. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, yuk jadikan Tuhan Yesus satu-satunya penolong, penebus kita, Tuhan, dan Dia menjadi penyembuh, tabib yang ajaib dalam hidup Anda sekalian. Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sedang susah, sedih hati, pujian ini pasti memberkati Anda sekalian. Dengarkan dan nikmati kasih-Nya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan Yesus, sandaranku, dan ku hanya kan percaya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku. Katakan, Yesus penyembuhmu. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang setia banget.
waktumu selalu yang terbaik. Tuhan Yesus, sandaranku, harapanku, dan ku hanya kan berharap percaya padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkatimu, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Ehad. Tuhan Yesus yang satu memberkatimu, Yesus penyembuh, Yesus penyembuhmu. Tuhan yang Ehad, Tuhan yang satu memberkati. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Yesus penyembuhku. Yesus itu adalah Yesus penyembuhmu. Yesus memberkati. Amin. Ketika ramai, Yesus memberkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena selama kami menyembah-Mu, kami percaya mujizat itu nyata. Terima kasih semuanya, senang sekali disapa oleh ratusan lambaian tangan di IG. Bless you, semuanya di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ya. Tiada berubah kuasa nama Yesus, tiada berkesudahan kasih setianya. Apabila Tuhan sudah tiada berubah kuasa firman-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Yes, apabila Tuhan Yesus sudah berfirman, maka
semuanya jadi selama kita menyembah Tuhan Yesus. Percayalah, kita percaya bahwa mujizat masih terjadi selama aku percaya kepadamu Tuhan. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Tuhan itu hidup. Janjinya adalah nyata. Tidak pernah dibiarkan dan ditinggalkan orang yang berharap dan meminta kepadanya. Dia memberkati dan memberikan jalan yang baik. Dia memulihkan, dia adalah benteng, menara kekuatan bagi orang-orang yang berharap padanya. Janjinya adalah murni bagi Anda dan saya. Katakan amin. Selama kita menyembahnya, kita harus percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kita mengandalkan Dia. Dia beserta kita. Kita akan melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, amin, setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Oh, setiap hari aku berdoa, setiap hari aku mengalami kasih-Nya, setiap hari kulihat kebaikan-Nya, setiap hari kurasakan, kualami mujizat-Nya. Amin, amin. Ketika ramai-ramai aku terima mujizat. Ketika ramai-ramai aku terima mujizat. Itu singkatannya adalah ATM. Aku terima mujizat. Ketika ramai-ramai ATM, aku terima mujizat. Sekali lagi, ATM, aku terima mujizat. Amin, amin. Mujizat itu nyata selama kita berdoa. Kita percaya mujizat itu nyata. ATM, aku terima mujizat-Mu Tuhan Yesus. Siap, kita akan siapkan hati setelah pujian ini untuk mendengarkan firman penguatan, kesembuhan bagi Anda yang percaya kuasa Tuhan terjadi. Yeay, amin. Tak terbatas kuasa Tuhan Yesus untuk mamamu, anakmu, adik kakak, suami istrimu. Semua dapat Tuhan lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagi Dia. Di saat kau tak berdaya, kuasa-Nya yang sempurna. Ketika kau percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatanmu, namun Roh Tuhan Yesus. Ketika kau percaya, mujizat itu nyata.
ketika kau berdoa, mujizat itu nyata. Live stream ini hadir menjadi doa-doa bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Halo semuanya, Shalom. Apakah Anda sedang merasa jatuh di posisi terendah saat ini? Lemah, merasa tertinggal, diabaikan, seolah-olah Tuhan tidak adil, atau engkau berkata, apakah aku masih bisa bangkit lagi dalam kondisi hopeless dan lain sebagainya seperti saat ini yang Anda sedang alami. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Bible ada banyak kisah-kisah pahlawan iman, ya. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang jatuh berkali-kali, gagal berkali-kali, tapi Tuhan adalah baik. God is love bukan hanya slogan loh ya, tetapi itu adalah pribadi karakter Tuhan yang tidak bisa dia sangkal bahwa dia adalah kasih. Thank you so much. Ya, baik, kita akan baca firman Tuhan beberapa ayat dari Ibrani pasal 11. Dan ketika pastor membacakan Ibrani 11 ayat berapa saya ucapkan, saya akan sebutkan. Bapak Ibu tolong ketiklah ayat suci firman Tuhan ini, lalu setelah ketik tolong disiarkan, di-share, dibagikan ya, biar banyak orang mendengar firman tentang iman yang membangkitkan. Sekalipun mereka hari ini dalam kondisi terpuruk, firman Tuhan datang tidak untuk menghakimimu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Di dalam Bible dicatat Ibrani pasal 11 ya, ayat 30 sampai 34. Dalam Ibrani pasal 11 ini mulai ayat 1, ini bicara soal iman, dasar iman, dan bagaimana orang-orang yang beriman kepada Tuhan tidak dipermalukan. Saya mau mengambil beberapa ayat saja, kiranya jadi berkat bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Ibrani 11 ayat 30 sampai 34. Setelah saudara Bapak Ibu ketik ayat firman Tuhan, tolong siarkan, tolong sharekan supaya banyak orang di lingkungan, di link di circle-nya Anda, di medsosnya, atau di grup WhatsApp-nya, saudara bisa bagikan supaya mereka juga hari ini mendengar firman yang menguatkan dan menjadi makanan rohani terbaik bagi mereka supaya mereka kuat. Ada firman, ada kekuatan bagi roh ini. Ada doa itu sanggup membuka pintu, dan doa pun sanggup menutup pintu mana yang engkau mau tutup lewat doa. Engkau bisa menang dari kedagingan kalau engkau berdoa. Pintu dosa ditutup. Engkau bisa membuka sesuatu yang ilahi, supernatural lewat apa? Doa. Bisa membuka dan bisa menutup. Baik, saya bacakan dan selamat mendengarkan. Setelah Bapak Ibu siarkan firman itu, saya sekarang membacakan. Ibrani 11 ayat 30 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ada tertulis. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bukan dengan bom, bukan dengan batu gunung, bukan dengan kekuatan api panah,
tembok Yeriko itu runtuh karena mujizat Tuhan lewat pujian. Wah, mereka mengitari tembok Yeriko sambil memuji Tuhan. Tembok Yeriko pun runtuh karena bahan peledak, bukan. Karena dihancurkan oleh api, bukan. Tetapi karena iman, lewat pujian Yeriko runtuh. Ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Seorang perempuan bernama Rahab dikenal di zaman itu perempuan sundal, bukan perempuan yang benar, tetapi karena iman dia menolong hamba-hamba Tuhan itu dengan baik. Tuhan melihat ini sebagai sebuah iman yang membenarkan, ya, orang yang dicibir, direndahkan, mungkin diasingkan, dikenal sebagai perempuan sundal, tetapi Tuhan melihat iman. Iman itu sebuah persembahan tindakan yang Tuhan nilai, yang membenarkan. Luar biasa sekali. Ia telah menyambut pengintai dengan baik. Dia menyambut tamu-tamu itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihatnya sebagai sebuah kebenaran. Ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku kekurangan waktu. Maksudnya penulis ini begitu banyak kisah pahlawan iman dalam kitab suci. Kalau saya mau sebut satu persatu, banyak sekali. Di antaranya tentang cerita Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Ayat 34. Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Dari beberapa nama yang saya tadi sebut, ya, seperti Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Nabi kecil, nabi besar. Nabi kecil seperti Amos, nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, dan sebagainya. Ada satu pribadi yang ketika Bapak Ibu pernah baca Alkitab, dan mungkin sampai hari ini dia dilabel sebagai orang yang gagal. Siapakah dia? Yang populer, salah satunya yang banyak filmnya tentang itu loh, bersama Delilah, yaitu Simson. Simson yang kita lihat, kita mungkin juga simpan memori kita adalah orang yang gagal.
Nats yang kita mau renungkan dan saya mau sampaikan adalah, apakah bisa Tuhan memakai orang yang gagal? Bahkan gagal terlalu banyak. Bahkan sudah gagal berkali-kali. Apakah Tuhan masih mau? Tuhan masih bisa? Mereka masih layak? Yang dengar renungan ini banyak orang, dan di antara banyak orang ini ada juga banyak di antara Anda yang sedang ada di posisi gagal berkali-kali. Apakah Tuhan masih mau kasih kesempatan? Apakah Tuhan masih mau urapi? Apakah Tuhan masih kasih jalan untuk naik dan bangkit kembali? Hampir habis lenyap. Belajar tetap untuk percaya dan mengucap syukur. Ya, terima kasih buat infonya. YouTube sudah normal kembali saat ini. Berkali-kali aku jatuh, Yesus menolong. Berkali-kali aku lemah, Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus setia. Oh, berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Berkali-kali engkau jatuh, Yesus kasih kesempatan. Dalam lembah kelam, Yesus tetap ada. Yesus setia. Puji dan syukur. Meski doamu belum terjawab, meskipun hatimu hampir habis lenyap, tetaplah memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Ya Tuhan, terima kasih. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Berkali-kali Anda jatuh, Yesus kuatkan. Dalam rasa sakit, Yesus hadir. Yesus sama, tetap setia. Berkali-kali aku jatuh, Yesus tolong. Oh, berkali-kali engkau jatuh, Yesus tetap mau kuatkan Anda. Dalam rasa sakit, Yesus ada. Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh hadir dalam hidup kami. Tidak pernah tertipu Engkau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami berseru karena percaya Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Berkali-kali aku gagal, tapi Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih.
Berkali-kali aku gagal, Yesus tolong. Oh, berkali-kali engkau jatuh, Yesus kasih kesempatan. Dalam lembah kelam, Yesus hadir, Yesus setia. Haleluya! Darahmu Yesus sucikan, tahirkan kami. Berkali-kali Anda jatuh, Yesus tolong, Yesus mau hadir. Oh, berkali-kali kita lemah, Yesus mau kuatkan. Dalam lembah kelam, Yesus ada, Yesus setia. Oh, dalam lembah kelam, Yesus ada. Tuhan Yesus itu adalah setia banget. Amin. Amin. Tuhan Yesus setia banget. Rame-rame. Tuhan Yesus setia banget. Baik ya, kita melihat kembali Samson itu loh yang sudah gagal bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali, tapi anugerah Tuhan terus ada atas hidupnya. Di sini saya tidak melegalkan hidup kita terus dalam dosa atau terus dengan pelanggaran, kejahatan di hadapan Tuhan, tidak. Saya juga bergumul. Tapi di sini saya mendapat penguatan dari firman Tuhan, seperti pesan pribadi ini kepada saya. Aku mengasihimu, Andi Simon. Aku tahu kamu gak sempurna. Aku tahu kamu jauh dari apa yang dilihat oleh orang. Sepertinya wow gitu. Tapi Tuhan tahu siapa saya dengan segala kelebihan maupun kekuranganku. Firman ini memulihkan saya. Dan karena saya melayani banyak orang yang butuh dipulihkan, saya bagikan ini. Samson itu gagal, jatuh berkali-kali, tapi grace-nya Tuhan, apa itu grace? Kasih karunia Tuhan itu datang kepada Samson, bahkan saat Samson sedang rusaknya, sedang hopeless, sedang hancur-hancurnya, grace-nya Tuhan datang di sana. Bapak Ibu terkasih, saya pernah seperti Samson. Tuhan baik. Tuhan kasih waktu dan kesempatan untuk saya bisa bangkit. Anda mungkin saat ini seperti Samson, sudah menjadi anak Tuhan Yesus, tapi engkau cuek dengan firman-Nya. Engkau merasa tidak penting ibadah. Engkau tidak perhatikan doamu. Padahal doa itu bisa membuka banyak jalan keajaiban. Lewat doa yang engkau tekun dengan setia juga dapat menutup jalan kedagingan, jalan dosa, jalan kutuk dalam hidup Anda. Tapi selama ini engkau merasa tidak penting, engkau tidak memperkarakan, engkau terlalu banyak kompromi dengan kedaginganmu,
dengan excuse diri Anda sendiri. Itulah sebabnya kita terpuruk oleh karena dosa, dan iblis semakin menekan engkau dan berkata, engkau hancur, engkau madesu, masa depanmu suram. Hari ini dengarkan kabar baik ini. Injil adalah kabar baik bagi orang yang mau bertobat. Injil adalah kabar celaka bagi dosa atau bagi mereka yang tetap mau hidup dalam kedagingan. Tapi Injil adalah kabar baik bagi mereka yang mau bertobat dan berkata, Tuhan, aku tidak sanggup, aku butuh kasih karunia-Mu. Seperti Simpson di akhir hidupnya. Bahkan ketika dia kena hukuman, dia buta, dia dipenjara oleh karena kelalaiannya. Dia jadi bahan ejekan, tertawaan. Tapi di titik terendah itu, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan menyertai dia. Apa buktinya? Simpson masih mempunyai kekuatan ilahi saat memeluk tiang panggung. Simpson mendapat kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan menguatkan dia bukan sekali, bukan dua kali, bukan kali ini saja, berkali-kali. Dan di saat itu Simpson justru mendapatkan kekuatan terbesarnya dari Tuhan. Bukan saat dia merasa paling kuat, bukan saat dia merasa paling benar. Secara yang kita tahu kisahnya, dia sudah mau dihukum mati, dipermalukan di saat titik nadir, titik terendah, di ujung tanduk. Di situ justru dia mendapat kekuatan terbesarnya. Saat di mana dia bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak memberi kasih karunia-Nya setelah kamu benar. Tuhan tidak datang di tengah-tengahmu saat engkau berhasil. Justru waktu engkau sedang gagal, engkau butuh kehadiran Tuhan. Justru engkau merasa tidak berarti, engkau butuh kasih karunia-Nya. Sebab dengarkan ini Bapak Ibu terkasih, kasih karunia Tuhan datang bukan setelah engkau bertobat, namun kasih karunia Tuhanlah yang menghantar kita, yang membuat kita hidup dalam pertobatan. Kiranya renungan ini membangkitkan setiap jiwa dan sadar bahwa selama kita masih bernapas, kesempatan itu masih ada. Ketik rame-rame, kesempatan masih ada. Oleh karenanya, saya rindu saudara dengarkan pujian ini. Kalau engkau mau nangis, nangislah. Kalau engkau mau berpuasa setelah ini, berpuasalah. Kalau engkau mau ambil waktu lebih banyak berdoa, berdoalah. Satu hal yang pasti, firman ini mau kita bangkit. Dan katakanlah kepada dirimu, kepada orang di sekitarmu, aku gak mau menyerah. Aku tahu Tuhan tuh mengasihi aku, sekalipun aku sedang rusak-rusaknya, hancur, titik terendah, ujung tanduk. Aku tahu kasih-Nya kepada aku tidak meninggalkan aku.
Memang pasti masalah ada, tapi Tuhan sertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan janji berimu kesempatan, beri kesempatan. Terus terima kasih. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat aku menyembahnya. Ku tak akan menyerah, ku tak akan putus asa. Katakan, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah. Hari ini dikatakan hari ini, berarti kesempatan masih ada. Bangkitlah, lihatlah, kasih karunia Tuhan datang. Bukan untuk engkau kuat, justru waktu kita sedang lemah, Tuhan hadir dengan kekuatannya. Bergantunglah pada Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan janji berimu kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan janji berimu kekuatan. Katakan, ku tak akan menyerah, ku tak akan putus asa, ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Yesus nyata saat hati menyembah. Ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Let's pray. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur firman-Mu datang merupakan pesan pribadi kepada setiap hati kami. Banyak di antara kami sedang hopeless. Bahkan di antara mereka ada yang berpikir mau menyerah.
Namun firman surgawi datang kepada kami membawa pesan pribadi secara khusus. Setiap hati boleh menerimanya dengan damai dan sejahtera. Bapak Ibu terkasih, dalam nama Yesus, bangkitlah hari ini. Kau dikuduskan, karena hari ini Tuhan akan berikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu menjadi penguat banget bagi setiap kami. Bersyukur banget. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sakit menerima aliran kesembuhan di tubuh ini. Katakan bersama-sama, saya menerima aliran kesembuhan. Dan ketika engkau ucapkan itu, percayalah, ada aliran kesembuhan ilahi mengalir di darahmu, di organ tubuhmu, di hidupmu. Dalam nama Yesus, saya terima aliran kesembuhan. Saya terima aliran kesembuhan. Saya terima aliran kesembuhan. Kalau engkau mau ketik rame-rame. Saya terima aliran kesembuhan. Saya terima aliran kesembuhan. Yes. Dan aliran kesembuhan dari surga mengalir, memberkati tubuhmu, diberkati kuat, pulih, dan sehat. Saya terima aliran kesembuhan. Amin. Bagi Anda yang sedang dalam kesesakan, masalah terlilit hutang, beban pergumulan ekonomi, saya berdoa diberkati engkau hari ini. Kelegaan mengalir. Yes. Maka seketika juga engkau yang sesak, yang beban berat karena pergumulan, tiba-tiba saat ini engkau mengalami ada kelegaan, ada sukacita. Ucapkan, saya terima kelegaan, saya terima kelegaan, saya terima kelegaan, saya terima kelegaan. In Jesus' name, be peace. In Jesus' name, be free. Yes. Diberkatilah Bapak Ibu yang dalam pergumulan, baik itu pekerjaan, kehidupan, rumah tangga, ataupun keuangan. Sebagaimana Tuhan memberkatiku, Dia sanggup dengan caranya yang ajaib. Andy Simmons seorang yang punya banyak masalah, beban, tanggung jawab, hingga hutang piutang miliaran. Tuhan punya cara memberkatiku. Dan hari ini Tuhan memberkatiku. Saya dilepaskan dari beban hutang itu, dan saya melayani Tuhan, menjadi berkat bagi mereka. Tuhan yang sama melepaskanku dari hutang piutang, beban yang berat. Bukan berarti sekarang saya tidak punya pergumulan, karena setiap orang hidup pasti ada pergumulan. Tapi saya bersaksi dalam nama Yesus, Tuhan jadi saksi saya. Hutang miliaran, berkatnya atasku dengan cara yang ajaib. Saya bisa dilepaskan. Dan hari saya melayani Tuhan, tidak cari uang, tidak cari berkat, tapi membagi berkat. Artinya apa? Saya saksi dalam doa ini, Tuhan yang sama sanggup melepaskanmu dari beban, termasuk pergumulan, lilitan hutang, atau beban hidup. Dalam nama Yesus, saya saksikan ini supaya Anda tahu bahwa yang saya beritakan, yang saya naikkan doa kepada Tuhan Yesus, yang benar, yang hidup, yang sudah nyata-nyata menolong hidupku. Ketika rame-rame, saya terima kelegaan. Ketika rame-rame, saya terima berkat Tuhan. Ketika rame-rame, saya terima pemulihan. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amin. Puji dan syukur sungguh luar biasa.
lawatan Tuhan menjamah, membebaskan kita, dan memberikan kita berkat sehat dan kesembuhan. Amin. Amin. Kiranya doa-doa ini menjadi berkat bagi Anda yang terkasih. Baik, tiba saatnya Pastor akan memberkati untuk air minum ataupun minyak. Kalau ada di antara Bapak Ibu mau diberkati air minum atau minyaknya, silahkan bisa saat ini pegang seperti ini. Puji syukur setelah dipegang, mari Pastor akan mohonkan berkat. Angkat lebih tinggi sebagai tanda kita mohonkan berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu untuk air minum dan minyak di tangan kami semua ini. Diberkatilah air minum di tangan Anda, minyak di tangan Anda, diberkati dalam nama Yesus. Amin. Air minum ini sudah diberkati, minyak sudah diberkati. Pastor ini mau minum air minumnya ini. Anda mau bersama saya minum, silakan. Di tanganmu adalah air yang sudah diberkati, air doa, healing water, air suci, apapun sebutan itu. Ini air minum yang sudah diberkati dalam nama Yesus. Jadi berkat setiap orang yang meminumnya. Kalau sakit, ada mengalir kesembuhan ilahi. Amin. Senang sekali, terberkati banget. Siapa yang terberkati dengan hadirat Tuhan, firman Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan doa, berkat-berkat rohani saya. Yang terberkati, saya minta saat ini serentak sharing. Share link ini supaya berkat ini juga orang lain rasakan. Kita mau menjadi pembagi berkat Tuhan saat ini. Langsung sekarang ya. 3, 2, 1. Share. Dan lihat bagaimana banyak orang di sekitar kita yang Anda share berkat-berkat pelayanan rohani ini. Mereka juga akan mengalami hidup yang diubahkan. Seperti saya dipulihkan Tuhan Yesus, Anda dipulihkan, rindukan, orang lain juga dipulihkan. Sama-sama kita berkati negeri Indonesia dengan doa-doa orang benar. Dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang terberkati banyak banget ya. Di IG di-share, di YouTube di-share, di Facebook di-share, di TikTok di-share. Yeay. Puji Tuhan, puji syukur, terberkati. Mari kita doa berkat, angkat dua tangan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhanku. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu sepanjang hari ini. Rahmat-Nya, perlindungannya, kemurahannya, dan kebajikannya, sinar dari wajahnya menyinari wajahmu sekalian. Keluar masukmu diberkati, apa yang kau kerjakan disertai. Tuhan buat engkau sukses, berhasil, dan beruntung.
tubuh jiwa roh kita semuanya menjadi milik Tuhan Yesus Kristus hari bahkan sampai selama-lamanya. Roh Kudus termaterai di setiap roh kita, menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan. Glory to the glory. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Sehat selalu ya. Iman itu kehidupan dan kenyataan. Amalkan. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Yeay. Dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Dadah semuanya. Shalom. Yeay. Senang aku melayani Bapak Ibu sekalian. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Ambisi mengasihimu. Tuhan sayang kita semuanya. Dadah semuanya. Dan Kristus baik. 4 kali toh, kan 4 platform ini. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Kiss bye. Dadah semuanya. Hatiku hancur dalam kesendirian, jiwaku letih dalam kekelaman. Namun Engkau, ya Tuhan, penopangku di lembah kelam, Kau tetap setia. Tuhan, Engkau perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai. Kau tetap hadir, hatiku berseru hanya kepadamu. Air mataku jadi roti siang malam, jeritku sampai ke langit yang tinggi. Mengapa jiwaku gelisah dan resah, namun ku berharap pada kasih-Mu. Seperti rusa merindukan air, jiwaku haus akan Engkau. Sebab hanya di hadirat-Mu kedamaian sejati ku rasakan. Tuhan, Engkaulah perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai. Kau tetap hadir, hatiku berseru hanya kepadamu, hanya-Mu. Dalam tangis Kau jadi harapanku. Kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai. Kau pengharapanku, selamanya ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Tuhan, Engkaulah perisaiku, kuatkan aku, bawa langkahku dalam badai. Kau tetap hadir, hatiku berseru hanya kepadamu. Air mataku jadi roti siang malam, jeritku sampai ke langit yang tinggi. Mengapa jiwaku gelisah dan resah, namun ku berharap pada kasih-Mu. Seperti rusa merindukan air, jiwaku haus akan Engkau. Sebab hanya di hadirat-Mu kedamaian sejati ku rasakan. Selamanya ku sembah, ku tinggikan nama-Mu.